Halo semuanya, kembali bersama kami di Virbi TV. Topik hari ini kita akan membahas mengenai hukum perdata. Perkenalkan, nama saya Rehan dan rekan saya Putra. Kalau mendengar kata hukum, kebanyakan orang langsung membayangkan mengenai penjara, polisi, atau perkara pidana. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, justru kita lebih sering berhubungan dengan hukum perdata. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan hukum perdata itu? Nah, hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan hak dan kewajiban seseorang atau perusahaan, sehingga apabila dilanggar, itu akan merugikan seseorang atau orang lain karena kesengajaan atau kelalaiannya sendiri. Hukum perdata itu tidak berakibat seseorang dapat dipenjarakan, melainkan hanya untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh mereka berdasarkan kesepakatan atau sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, hukum perdata ini berbeda dengan hukum pidana yang bertujuan untuk menghukum pelaku untuk memenjarakannya. Hukum perdata tujuannya lebih pada untuk melindungi perlindungan hak seseorang, penyelesaian sengketa, atau pemulihan kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Nah, contoh perkara perdata yang sering kita jumpai saat ini itu antara lain adalah masalah hutang piutang, uang prestasi, jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perdata. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum perdata itu sangat dekat dan sangat erat dengan kehidupan masyarakat karena hampir setiap permasalahan hukum atau hubungan hukum yang ada di masyarakat antar individu itu berkaitan dengan hukum perdata. Kalau begitu Pak, apa sih dasar hukum yang mengatur mengenai hukum perdata di Indonesia? Dasar hukum utama untuk hukum perdata di Indonesia itu diatur dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal juga sebagai Burgerlijwet atau BW. BW tersebut atau KUH Perdata itu merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda yang hingga saat ini masih berlaku sepanjang belum disebut tidak aktif oleh pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selain KUH Perdata, hukum perdata itu juga bersumber dari berbagai undang-undang khusus lainnya, seperti yang pertama, Undang-Undang Perkawinan, yang kedua, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan yang ketiga, Undang-Undang Pokok Agraria, dan yang keempat, itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang hubungan perdata. Selain undang-undang, sumber hukum perdata itu juga berasal dari kebiasaan, jurisprudensi, dan juga doktrin para ahli hukum yang sering dijadikan sebagai titik ukur oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oh, seperti itu Pak. Tapi dalam kitab undang-undang hukum perdata itu ada pembagian materinya nggak sih Pak? Oh, tentu ada. KUH Perdata itu dibagi menjadi 4 buku utama. Buku yang pertama mengatur tentang orang, termasuk percakapan hukum, perkawinan, dan hubungan keluarga. Buku yang kedua itu mengatur tentang benda dan hukum waris. Buku yang ketiga itu mengatur mengenai perikatan termasuk perjanjian dan hubungan hukum yang memberikan hak atau kewajiban. Dan yang terakhir adalah buku 4 yang mengatur mengenai pembuktian atau daluarsa. Nah, keempat buku tersebut itu menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan keperdataan di Indonesia. Jadi Pak Putra, apa saja sih ruang lingkup dalam hukum perdata itu? Nah, pemirsa, ruang lingkup untuk hukum perdata itu sangat luas. Di antaranya meliputi yang pertama adalah hukum perikatan dan perjanjian, meliputi jual beli barang, sewa menyewa, dan hutang piutang. Hukum keluarga dan perkawinan itu meliputi perceraian, hak asuh anak, dan pengangkatan anak, dan pelaksanaan surat wasiat. Yang terakhir ada ruang lingkup hukum benda atau kekayaan. Hukum benda atau kekayaan itu meliputi sengketa tanah dan kepemilikan hak atas benda. Oke baik. Kalau misalnya seseorang membuat perjanjian hukum, itu ada nggak sih Pak aturan khususnya dalam hukum perdata? Tentu ada pemirsa, perjanjian merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam hukum perdata. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila seluruh syarat tersebut dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya atau membuatnya. Karena itu, setiap kontrak atau perjanjian harus dibuat dengan penuh tanggung jawab oleh orang-orang yang terikat. Lalu, bagaimana sih Pak kalau misalnya salah satu pihak melanggar isi perjanjian perdata tersebut? Nah, dalam hukum perdata, yang ikat janji itu dikenal sebagai buat prestasi.
Nah, pemirsa, kontestasi itu terjadi apabila salah satu dari pihak itu tidak memenuhi perjanjiannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Misalnya, tidak membayar utang tepat waktu, tidak menyerahkan barang, terlambat memenuhi kewajiban, atau melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian yang diperjanjikan. Nah, pemirsa, akibat kontestasi, pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pelaksanaan kewajiban, pembatalan kontrak, maupun ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHP. Oke, jadi Pak Putra, selain prestasi, kita kan sering mendengar istilah perbuatan melawan hukum atau PMH. Itu apa sih Pak bedanya? Ya pemirsa, jadi perbedaannya cukup mendasar. Prestasi itu terjadi karena hubungan kontrak atau perjanjian yang dilanggar. Sedangkan perbuatan melawan hukum itu terjadi meskipun sebelumnya tidak ada ikatan atau hubungan perjanjian antara para pihak. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Contohnya adalah merusak barang milik orang lain, menyebarkan fitnah yang merugikan seseorang, atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian untuk orang lain. Jadi Pak Putra, kalau misalnya seseorang hak perdatanya dilanggar, nah apa sih yang akan dilakukan? Nah pemirsa, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat. Nah, dalam musyawarah tersebut, apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Kemudian, arbitrase apabila diperjanjikan sebelumnya, maupun mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Dalam perkara perdata, hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sebelum menjadikannya sebuah putusan. Karena itu, dokumen seperti perjanjian, kwitansi, bukti transfer, surat menyurat, serta saksi itu merupakan hal-hal yang penting dalam proses pembuktian di persidangan. Oh, berarti pembuktian itu menjadi bagian penting dari hukum perdata ya Pak? Benar sekali. Dalam hukum perdata itu berlaku prinsip bahwa siapa yang mendalilkan suatu hal, maka dialah yang harus membuktikannya. Oleh sebab itu pemirsa, setiap orang sebaiknya menyimpan dokumen-dokumen yang penting yang berkaitan dengan suatu perjanjian atau hubungan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak. Karena dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti yang sangat krusial apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Jadi intinya pemirsa, hukum perdata merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum antara individu maupun badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui KUH Perdata dan berbagai peraturan lainnya, hukum perdata memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap orang, mulai dari perjanjian, kepemilikan benda, warisan, hingga penyelesaian sengketa lainnya yang berhubungan dengan keperdataan. Memahami hukum perdata itu bukan hanya penting bagi pelaku usaha atau praktisi hukum, tetapi bagi juga para masyarakat ataupun setiap orang agar dapat melindungi hak dan kewajibannya dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Oh begitu Pak. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai hukum perdata. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Apabila kita menghadapi permasalahan hukum atau terlibat dalam perkara pidana, jangan menghadapinya sendiri. Segera laporkan atau koordinasikan dengan pihak berwajib sesuai prosedur yang berlaku. Kami menyarankan untuk memakai kantor hukum yang tepat dan konsultasikan dengan pengacara agar Anda memperoleh pendampingan dan nasihat hukum yang tepat. Penanganan yang tepat dan sesuai prosedur dalam menghadapi kasus hukum yang dapat membantu melindungi hak-hak Anda selama proses hukum berlangsung dan dapat menjawab dengan tepat dalam sesi penyidikan agar tidak memberatkan dakwaan kita. Jika Anda mengalami persoalan hukum pidana atau perdata, memerlukan pendampingan hukum dalam suatu perkara, Anda dapat menghubungi www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian dan terima kasih.